Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sahrzal Pahlawi. Kali ini saya akan membacakan berita dengan judul PDIP persilakan relawan dukung Ganjar, kami tidak bisa larang. Newsdetik.com. Jakarta. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tidak mempermasalahkan banyaknya dukungan dari relawan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres pemilu 2024. Pacul menyebut PDIP tidak bisa melarang relawan. Jadi kalau ada rakyat yang mau katakan itu atau relawan yang mau dukung, ya monggo. Kata Bambang Wuryanto seperti dilansir Detik Jateng, Sabtu 17 Desember 2022. Meski begitu, Pacul menegaskan kebebasan itu tidak berlaku bagi kader PDIP. Dia menegaskan PDIP akan berikan peringatan kepada kader yang memberikan dukungan sebelum ada arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jadi dalam berita ini ingin saya sampaikan bahwa Bambang Wuryanto atau yang akrab dipanggil Bambang Pacul sedang memberikan sindiran kepada para relawan ya, yang dengan begitu gencarnya ingin mempengaruhi persepsi publik terhadap pencalonan seseorang, terhadap pencalonan figur. Karena menurut Bambang Wuryanto, hal tersebut tidak etis mengingat partai sendiri belum menentukan sikap, ya, belum mengeluarkan kebijakan terkait pencalonan salah seorang kadernya. Sementara di luar dari keputusan partai tersebut telah dilakukan aksi secara masif, ya, bahkan sudah dibentuk relawan-relawan di masing-masing daerah untuk mencalonkan seorang kader dari partai tersebut, padahal sang kader tersebut atau public figure tersebut atau figur tersebut belum mendapat restu dari partai PDI Perjuangan, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka dari itulah Bambang Pacul menyebut relawan-relawan yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden menurutnya kurang beretika, disebabkan karena Ganjar masih sebagai anggota aktif dari PDI Perjuangan. Bahkan dalam kesempatan ini Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto mempersilakan kepada para relawan, ya, mempersilakan kepada para relawan untuk membuat partai politik, ya, agar mereka sah untuk mengusung seorang calon, untuk mengusung seorang public figure. Karena menurut Bambang Wuryanto tidak ada dalam koalisi kita, dalam konstitusi kita atau UUD 45 yang menyatakan relawan itu boleh mengajukan calon presiden. Itu tidak ada. Yang ada adalah yang berhak mengajukan calon presiden adalah satu partai politik atau gabungan partai politik, ya. Satu partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di parlemen. Kira-kira seperti itulah bahasa cakupan umumnya. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebaliknya. Relawan yang tidak memiliki hak di konstitusi atau relawan yang tidak dijamin haknya dalam konstitusi untuk mengajukan seorang calon presiden, justru itu yang lebih masif, ya. Justru itu yang lebih masif dalam mensosialisasikan atau mengendorse salah satu calon. Tentu kondisi ini menurut Bambang Wuryanto kan bisa berefek negatif terhadap partai politik. Mereka melangkahi hak partai politik. Partai politik belum menentukan sikap, sementara mereka sang relawan ini sudah begitu masifnya untuk mensosialisasikan seorang tokoh menjadi calon presiden. Yang menjadi pertanyaan, dapat uang dari mana mereka untuk mencalonkan seorang tokoh? Tidak mungkin mereka
berjalan sendiri tanpa adanya investor atau pemasok dana. Akan tetapi para pemirsa dimanapun saja berada, munculnya fenomena relawan ini, fenomena relawan ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang unik atau menjadi sesuatu yang baru atau novelty di dalam perpolitikan Indonesia. Mengingat beberapa waktu sebelumnya, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, anggaplah kalau kita mengambil tahun terjauh dari itu keberadaan relawan itu tidak seperti saat ini. Ya. Yang posisinya yang ya boleh kita bilang yang posisinya itu hampir-hampir mirip dengan partai politik, bahkan melangkahi partai politik itu sendiri. Sehingga relawan bisa dimanfaatkan oleh para calon siapapun itu untuk membentuk persepsi atau untuk membentuk opini publik. Dan ini sangat berhasil. Ya, bagaimana Ganjar Pranowo membentuk relawan di seluruh Indonesia di 34 provinsi, begitu juga Anies Baswedan, begitu juga dengan calon-calon yang lain. Maka saya pikir karena ini adalah suatu fenomena dan yang sedang ngetren pada saat ini, dan tidak ada satu calon pun yang tidak memiliki relawan. Ya, tidak ada satu calon presiden pun yang tidak memiliki relawan yang akan mensosialisasikan yang akan mengendorse atau mensosialisasikan sang calon kepada para untuk menarik hati masyarakat. Mungkinkah ini bagian dari semakin berkurangnya kepercayaan para calon terhadap partai sebagai suatu mesin yang akan mendulang elektabilitas dan bahkan popularitas. Meskipun Bambang Pacul tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan oleh relawan, akan tapi PDIP tidak bisa berbuat apa-apa, kata beliau, mengingat kita adalah hidup di alam demokrasi. Kita hidup di negara yang menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, maka siapapun berhak mendukung, berkumpul dan mendukung suatu calon, ya, tanpa bisa memberikan suatu halangan atau rintangan, tanpa bisa membatasi. Mengingat hal itu tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang dalam konstitusi. Artinya keberadaan relawan ini adalah merupakan suatu yang sah-sah saja dalam dinamika perpolitikan yang ada di Indonesia. Masih menurut Bambang Pacul, namun yang perlu diingat adalah bahwa Ganjar Pranowo itu belum secara resmi diangkat atau ditunjuk sebagai calon presiden melalui PDI Perjuangan, maka hendaknya para relawan ini harus mengerti etika. Ya, karena Ganjar merupakan kader aktif dari partai politik, ya semestinya para relawan ini meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus atau kepada DPP PDI Perjuangan agar tidak melangkahi. Beda halnya seandainya Ganjar Pranowo sudah memutuskan untuk keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu tidak ada masalah karena Ganjar tidak terikat, ya, tidak terikat di suatu partai atau di suatu institusi. Tapi kondisinya beda. Sekarang beliau masih gubernur aktif, beliau masih anggota aktif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan dalam suatu kesempatan beliau pernah mengatakan beliau tidak mungkin untuk keluar dari PDI Perjuangan, mengingat saya besar di PDIP, saya hidup di PDIP, saya besar di PDIP. PDIP adalah rumah kedua saya, PDIP adalah rumah besar saya, maka tidak mungkin, maka saya akan tegak lurus, saya akan manut terhadap apa yang disampaikan, terhadap keputusan apa yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan. Maka dari itu kepada para relawan hendaknya lebih beretika, jangan mendahului ketua umum kami agar kami tidak merasa dilangkahi, dan relawan tidak boleh
mengambil hak yang dimiliki oleh ketua umum kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.